Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau merasa bahwa kebaikan yang selama ini engkau lakukan tidak ada seorang pun yang melihat? Engkau berusaha menjadi orang baik tetapi tidak mendapatkan pujian. Engkau bersedekah tanpa diketahui orang lain. Engkau menangis dalam doa ketika tidak ada siapa-siapa. Bahkan mungkin ada saatnya engkau merasa hidupmu begitu biasa, seolah-olah tidak ada yang istimewa dari dirimu. Namun, jangan pernah menganggap bahwa kebaikan yang tersembunyi itu sia-sia. Karena manusia mungkin tidak melihat air matamu, tetapi Allah melihatnya. Manusia mungkin tidak mengetahui perjuanganmu menahan diri dari dosa, tetapi Allah mengetahuinya. Manusia mungkin tidak mendengar doa yang engkau bisikkan di sepertiga malam, tetapi tidak ada satu doa pun yang luput dari pengetahuannya. Dalam bahasa yang indah, kita sering mengatakan namamu dikenal di langit. Maksudnya, bukan kita memastikan secara gaib bahwa nama seseorang benar-benar disebut di langit, tanpa dalil khusus. Tetapi ungkapan ini bisa menjadi gambaran tentang seorang hamba yang hidupnya dekat dengan ketaatan, ikhlas, dan amal-amal yang dicintai Allah. Maka dalam video ini, kita akan membahas 4 tanda yang bisa menjadi renungan bahwa seorang hamba sedang menempuh jalan yang membuatnya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Justru sebaliknya. Semakin dekat seseorang kepada Allah, biasanya semakin rendah hati dirinya. Pembukaan, jangan kejar agar dikenal manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah penyakit hati yang sering tidak kita sadari. Kita ingin dikenal. Kita ingin dianggap baik. Kita ingin ibadah kita dilihat. Kita ingin orang mengetahui bahwa kita rajin bersedekah. Kita ingin orang mengetahui bahwa kita sering membaca Al-Quran. Kita ingin orang mengetahui bahwa kita bangun malam. Kita ingin mendapatkan ucapan, Masya Allah, baik sekali orang ini. Padahal, semakin kita mengejar penilaian manusia, semakin kita berisiko kehilangan keikhlasan. Ada amal yang nilainya justru menjadi sangat indah ketika tidak diketahui manusia. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui dalam makna menjaga amal dari ria. Ketika engkau menangis dalam doa, tidak perlu ada kamera yang merekam. Ketika engkau menolong seseorang, tidak harus ada unggahan di media sosial. Karena tujuan seorang mukmin bukan agar namanya terkenal di bumi. Tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 272, bahwa apapun kebaikan yang kita nafkahkan, manfaatnya kembali kepada diri kita dan kita melakukannya untuk mencari wajah atau keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya bukan, apakah manusia mengenal namaku? Tetapi, apakah Allah ridha terhadap apa yang aku? 1. Tanda pertama, engkau senang melakukan kebaikan meskipun tidak dipuji. Saudaraku, salah satu tanda yang sangat indah adalah ketika hati mulai merasa nyaman melakukan kebaikan meskipun tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Dulu mungkin kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji, tetapi perlahan kita belajar melakukan sesuatu karena Allah. Dulu ketika bersedekah, kita berharap orang berkata, dermawan sekali. Sekarang kita mulai berpikir, tidak apa-apa, tidak ada yang tahu, yang penting Allah tahu. Dulu ketika membantu orang, kita berharap kebaikan itu dibalas.
Sekarang kita mulai belajar mengatakan dalam hati, "Aku membantu karena Allah memberiku kesempatan untuk berbuat baik." Inilah perubahan yang sangat besar. Sebab manusia hanya melihat hasil yang tampak, sedangkan Allah mengetahui niat yang tersembunyi di dalam hati. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya." Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kualitas amal tidak hanya dilihat dari bentuk luarnya, tetapi juga dari niat di baliknya. Bisa jadi dua orang melakukan perbuatan yang sama. Keduanya bersedekah, keduanya membantu orang, keduanya membaca Al-Quran. Tetapi nilai di sisi Allah bisa berbeda karena niatnya berbeda. Maka jangan terlalu sibuk menghitung berapa banyak orang yang melihat kebaikanmu. Hitunglah seberapa tulus engkau melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang amalnya besar di mata manusia, tetapi mungkin tidak sebesar itu di sisi Allah karena niatnya tercampur. Dan ada orang yang amalnya sangat sederhana, bahkan tidak diketahui siapa-siapa, tetapi mungkin sangat bernilai karena dilakukan dengan hati yang ikhlas. Mungkin engkau hanya memberikan makanan kepada seseorang. Mungkin engkau hanya membantu orang tua. Mungkin engkau hanya membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Mungkin engkau hanya mengucapkan kata yang menenangkan kepada seseorang yang sedang sedih. Manusia mungkin menganggapnya kecil, tetapi jangan pernah meremehkan kebaikan. Karena Allah berfirman dalam QS Az-Zalzalah ayat 7, bahwa siapapun yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Jadi, jangan tunggu menjadi orang besar untuk melakukan kebaikan. Mulailah dari hal-hal kecil. Sebab bisa jadi, amal kecil yang engkau lakukan dengan ikhlas justru menjadi sebab datangnya rahmat Allah Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tanda hati yang mulai dekat kepada Allah adalah ketika engkau tetap senang berbuat baik meskipun tidak ada seorang pun yang memuji atau mengetahuinya. Engkau membantu orang lain tanpa menunggu ucapan terima kasih, bersedekah tanpa ingin dipuji, dan menolong tanpa berharap namamu disebut. Ketika tidak ada manusia yang melihat, engkau tetap yakin bahwa Allah melihat semuanya. Karena itu, engkau tidak lagi terlalu mencari penghargaan dari manusia. Bagimu, cukup Allah yang mengetahui kebaikan tersebut. Sebab bisa jadi, amal yang paling bernilai bukanlah amal yang membuat namamu terkenal di dunia, tetapi amal yang dilakukan dengan ikhlas hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika hari ini engkau masih senang melakukan kebaikan meskipun tidak dipuji, jangan merasa kebaikanmu sia-sia. Teruslah berbuat baik. Bisa jadi manusia tidak mengingatnya, tetapi Allah tidak pernah melupakan amal seorang hamba. 2. Tanda kedua, hatimu semakin takut berbuat dosa, bukan merasa bangga dengan ibadah. Ini tanda yang sangat penting. Ketika seseorang semakin dekat kepada Allah, seharusnya dia tidak semakin sombong. Justru dia semakin takut terhadap dosa. Dia tidak berkata, "Aku sudah banyak ibadah." Tetapi dia berkata, "Ya Allah, apakah amalanku diterima?" Inilah kerendahan hati seorang mukmin. Perhatikan orang-orang yang benar-benar menjaga hatinya. Mereka tidak mudah merasa paling suci, tidak mudah menganggap dirinya lebih baik, tidak mudah menghakimi orang lain. Karena dia tahu bahwa hati manusia berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini seseorang mungkin sangat dekat dengan Allah, tetapi manusia tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Begitu pula sebaliknya.
Seseorang yang hari ini masih jauh dari kebaikan, kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Karena itu jangan pernah sombong dengan amal. Allah berfirman dalam QS An-Najm ayat 32, "Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci." Ayat ini menjadi peringatan yang sangat dalam. Jangan merasa, aku lebih baik, aku lebih alim, aku lebih rajin ibadah, aku lebih dekat dengan Allah. Sebab bisa jadi kita melihat amal seseorang hanya dari luarnya. Kita tidak tahu bagaimana hubungan hatinya dengan Allah Ta'ala. Bahkan orang yang tampak sederhana di hadapan manusia bisa saja memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah karena keikhlasan dan ketakwaannya. Maka salah satu tanda yang perlu kita renungkan adalah apakah ibadah membuat kita semakin rendah hati atau justru semakin tinggi hati? Kalau setelah rajin ibadah kita semakin mudah merendahkan orang lain, maka kita perlu berhenti sejenak dan memeriksa hati. Tetapi jika ibadah membuat kita semakin lembut, semakin mudah meminta maaf, semakin takut menyakiti orang, semakin takut mengambil hak orang lain, dan semakin banyak memohon ampun kepada Allah, maka itu adalah perubahan yang sangat baik. Karena ibadah yang benar seharusnya membentuk akhlak. Salat bukan hanya gerakan tubuh. Salat mengajarkan kita untuk tunduk. Puasa bukan sekadar menahan lapar. Puasa mengajarkan ketakwaan. Sedekah bukan sekadar mengeluarkan harta. Sedekah mengajarkan kepedulian dan membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Maka jangan hanya bertanya, berapa banyak ibadahku? Tetapi tanyakan juga, apa yang berubah dalam akhlakku setelah aku beribadah? 3. Tanda ketiga. Ketika sendirian, engkau tetap berusaha taat. Saudaraku, ada satu ujian yang sangat berat bagi manusia. Bukan ketika berada di depan banyak orang, tetapi ketika sendirian. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak ada kamera, ketika tidak ada keluarga, ketika tidak ada teman. Di saat itulah kejujuran iman benar-benar diuji. Seorang manusia bisa terlihat sangat baik di hadapan manusia, tetapi bagaimana dirinya ketika sendirian? Apakah dia masih menjaga salat? Apakah dia masih menjaga lisannya? Apakah dia masih berusaha menjauhi maksiat? Apakah dia masih mengingat Allah? Apakah dia masih menjaga amanah ketika tidak ada yang mengetahui? Inilah perjuangan yang sering tidak terlihat. Dan jangan merasa bahwa perjuanganmu sia-sia hanya karena tidak ada yang menyaksikannya. Justru ketika engkau meninggalkan sesuatu yang buruk karena takut kepada Allah, meskipun tidak seorang pun tahu, itu adalah bentuk ketaatan yang sangat berarti. Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Allah mengetahui ketika engkau memiliki kesempatan melakukan sesuatu yang salah, tetapi engkau memilih meninggalkannya karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui ketika engkau sedang sendirian dan memilih membuka Al-Quran daripada melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah mengetahui ketika engkau sedang marah, tetapi memilih diam. Allah mengetahui ketika engkau bisa membalas keburukan seseorang tetapi memilih memaafkan. Allah mengetahui semuanya. Karena itu jangan katakan, tidak ada yang melihatku. Allah melihatku. Kalimat sederhana ini bisa mengubah kehidupan seseorang. Ketika hati benar-benar menyadari pengawasan Allah, kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan. Bukan karena takut manusia, tetapi karena malu kepada Allah. Dan inilah salah satu bentuk ihsan. Rasulullah menjelaskan ihsan sebagai beribadah kepada Allah. Seakan-akan kita melihatnya,
Dan jika kita tidak mampu mencapai keadaan itu, maka kita yakin bahwa Allah melihat kita. Maka ketika engkau sendirian, jangan merasa sendirian. Engkau mungkin jauh dari manusia, tetapi engkau tidak pernah berada di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tanda keempat, setelah berbuat baik, engkau justru semakin banyak berdoa agar Allah menerimanya. Ini tanda yang sangat menyentuh. Ada orang yang setelah berbuat baik merasa dirinya hebat, tetapi ada orang yang setelah melakukan kebaikan justru takut amalnya tidak diterima. Dia bersedekah kemudian berdoa, "Ya Allah, terimalah sedekahku." Dia salat kemudian memohon, "Ya Allah, terimalah salatku." Dia membaca Al-Quran kemudian berharap, "Ya Allah, jangan jadikan amal ini sia-sia." Mengapa? Karena dia sadar bahwa yang paling penting bukan hanya melakukan amal, tetapi juga diterimanya amal tersebut. Allah menceritakan dalam Qais Al-Mu'minun ayat 60 tentang orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka diliputi rasa takut. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang mereka, Rasulullah menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat, dan bersedekah, tetapi mereka takut amalnya tidak diterima. Perhatikan keindahan hati seperti ini. Mereka beramal, tetapi tidak merasa aman dari kekurangan. Mereka berbuat baik, tetapi tidak merasa paling baik. Mereka beribadah, tetapi tidak merasa sudah pasti diterima. Inilah yang membuat seorang hamba terus memperbaiki dirinya, karena dia tidak berhenti pada "aku sudah melakukan", tetapi dia melanjutkan dengan "Ya Allah, terimalah." Dan inilah doa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena manusia tidak membutuhkan sekadar banyak amal. Kita membutuhkan amal yang diterima Allah Ta'ala. Jangan salah memahami namamu dikenal langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hal yang harus kita luruskan. Jangan menjadikan tema namamu dikenal langit sebagai keyakinan bahwa setiap tanda tertentu pasti berarti malaikat menyebut nama kita di langit. Tidak semua perkara gaib boleh kita pastikan tanpa dalil. Perkara yang tidak terlihat adalah urusan Allah. Kita tidak boleh mengarang-ngarang kepastian tentang alam gaib. Namun kita boleh menggunakan ungkapan ini sebagai motivasi dan renungan. Jika engkau hidup dalam ketaatan, menjaga keikhlasan, mencintai kebaikan, menjauhi dosa, dan terus memperbaiki hubungan dengan Allah, maka jangan merasa hidupmu sia-sia hanya karena tidak terkenal di dunia. Karena ukuran kemuliaan bukan jumlah pengikut, bukan jumlah pujian, bukan banyaknya orang yang mengenal nama kita. Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Maka kemuliaan seorang manusia bukan karena siapa yang mengenalnya, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah menyembunyikan kebaikanmu dari manusia. Pernahkah engkau bertanya mengapa ada orang yang sudah berbuat baik tetapi tidak mendapatkan penghargaan? Jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang menjaga amalmu dari pujian manusia. Karena terkadang pujian adalah ujian. Ketika seseorang dipuji, hatinya bisa berubah. Awalnya dia melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah banyak orang memujinya, dia mulai senang dengan pandangan manusia. Karena itu, jangan kecewa ketika kebaikanmu tidak diketahui. Bahkan, belajarlah bersyukur. Katakan, "Alhamdulillah, mungkin Allah sedang mengajariku ikhlas." Jika tidak ada yang memuji, tetaplah berbuat baik. Jika tidak ada yang berterima kasih, tetaplah berbuat baik. Jika tidak ada yang membalas,
Tetaplah berbuat baik selama kebaikan itu sesuai syariat. Karena kita bukan bekerja untuk mendapatkan penilaian manusia. Kita beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu sibuk menjadi terkenal di bumi, saudaraku. Dunia ini sementara. Hari ini manusia membicarakan kita. Besok mereka mungkin lupa. Hari ini seseorang dipuji. Beberapa tahun kemudian namanya mungkin tidak lagi diingat. Tetapi amal yang dilakukan karena Allah memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada popularitas. Maka jangan habiskan seluruh hidup untuk mengejar agar manusia mengenal kita. Bangunlah hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Perbaiki salat. Jaga orang tua. Jaga lisan. Jangan mengambil hak orang lain. Bersedekahlah sesuai kemampuan. Bacalah Al-Quran. Perbanyak istighfar. Minta maaf ketika salah. Maafkan ketika mampu. Dan ketika berbuat baik, jangan selalu menunggu tepuk tangan manusia. Karena bisa jadi, amal yang paling indah dalam hidupmu adalah amal yang bahkan tidak pernah diketahui siapapun. Renungan untuk kita semua. Sekarang coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Ketika tidak ada yang melihat, apakah aku masih taat? Ketika tidak ada yang memuji, apakah aku masih berbuat baik? Ketika melakukan dosa, apakah hatiku masih merasa takut? Ketika melakukan ibadah, apakah aku masih memohon agar Allah menerimanya? Jika jawabannya perlahan mulai berubah menjadi lebih baik, maka bersyukurlah. Bukan karena engkau merasa sudah menjadi orang saleh, tetapi karena Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Kembalilah sekarang. Jika hari ini masih banyak dosa, bertaubatlah. Jika hari ini masih sering lalai, perbaikilah. Jika hari ini salatmu belum sempurna, berusahalah memperbaikinya. Jika hari ini hatimu masih mudah marah, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan menuju Allah bukan tentang menjadi manusia tanpa dosa, tetapi tentang tidak pernah berhenti kembali kepadanya ketika terjatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, 4 tanda yang kita renungkan hari ini adalah: pertama, engkau senang melakukan kebaikan meskipun tidak dipuji. Kedua, semakin rajin beribadah, engkau justru semakin takut terhadap dosa dan semakin rendah hati. Ketiga, ketika sendirian, engkau tetap berusaha taat karena sadar Allah selalu melihatmu. Keempat, setelah melakukan kebaikan, engkau tidak merasa hebat, tetapi justru berdoa agar Allah menerima amalmu. Ingatlah, jangan terlalu sibuk agar namamu dikenal manusia. Berusahalah agar hidupmu bernilai di hadapan Allah. Tidak mengapa manusia tidak mengenal semua kebaikanmu. Tidak mengapa air matamu hanya diketahui Allah. Karena suatu hari nanti, ketika seluruh pujian manusia tidak lagi berarti, yang akan menjadi bekal hanyalah apa yang kita bawa menghadap Allah. Maka mulai hari ini, lakukanlah kebaikan dengan lebih ikhlas. Jaga salatmu, jaga hatimu, jaga lisanmu, jaga hubunganmu dengan orang tua. Jangan meremehkan dosa kecil. Dan jangan meremehkan kebaikan kecil. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang dicintainya, diberi keikhlasan dalam beramal, dijauhkan dari ria dan kesombongan, serta dikaruniai husnul khatimah. Ya Allah, jika kami belum mampu menjadi hamba yang baik, jangan Engkau biarkan kami berhenti untuk memperbaiki diri. Jika amal kami sedikit, berkahilah amal tersebut. Jika dosa kami banyak, ampunilah kami.
Dan jika hati kami jauh darimu, dekatkanlah kembali hati kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin.